Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu muncul dalam laporan internasional dengan nada yang sama. Negara besar yang santun, ramah, tidak berisik, tidak berbahaya. Dalam diskusi geopolitik di Washington, Indonesia sering disebut sebagai faktor stabilisasi penting, tetapi tidak mendesak. Negara yang nyaman untuk dibiarkan di latar belakang. Daniel Harper juga mempercayai gambaran itu. Sebagai jurnalis geopolitik yang telah meliput konflik di Timur Tengah, ketegangan di Eropa Timur, dan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia jarang sekali menjadi fokus utama perhatiannya. Ia tahu negara itu besar, ekonominya tumbuh, wilayahnya strategis, tetapi tidak pernah ada rasa urgensi. Indonesia selalu tampak tenang, nyaris terlalu tenang. Sampai suatu pagi di Washington, asumsi itu runtuh. Di meja kerjanya, sebuah berkas digital masuk melalui jalur internal jurnalis internasional. Jalur yang tidak digunakan untuk berita biasa. Tidak ada judul mencolok, tidak ada kata kunci yang memancing klik. Hanya satu kalimat pengantar yang singkat dan dingin, "Indonesia is becoming a problem nobody prepared for." Daniel membaca kalimat itu berulang kali. Kata problem di sana tidak ditulis dengan nada tuduhan atau ancaman. Justru sebaliknya, isinya berupa rangkuman kegelisahan, memo kebijakan yang bocor, catatan pertemuan tertutup di lembaga pemikir Washington, diskusi internal yang nadanya berubah dari santai menjadi waspada. Indonesia mulai disebut bukan sebagai penonton, melainkan sebagai variabel yang membuat Washington gelisah, bukan karena Indonesia marah, bukan karena Indonesia mengancam, melainkan karena Indonesia terlalu tenang. Dalam laporan-laporan itu, tidak ada catatan tentang manuver militer agresif atau pernyataan keras. Yang ada justru ketidakmampuan membaca arah langkah Indonesia. Satu kata muncul berulang kali, unpredictable. Bukan dalam arti kacau, tetapi dalam arti tidak bisa ditafsirkan. Daniel menemukan catatan lain yang lebih mengganggu. Dalam waktu yang hampir bersamaan, analis di Beijing dan Moskow mengajukan pertanyaan serupa. Mengapa Indonesia tidak bereaksi seperti negara lain di kawasan? Mengapa negara kepulauan besar ini tidak tergesa memilih pihak? Mengapa tekanan ekonomi dan diplomatik tampak tidak menggoyahkan arah langkahnya? Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia adalah tiga kekuatan yang terbiasa melihat dunia menyesuaikan diri. Kini mereka menghadapi satu kesamaan yang tidak biasa. Indonesia tidak mengirimkan sinyal rasa takut, tetapi juga tidak mengirimkan sinyal ambisi terbuka. Dalam salah satu kutipan yang membuat Daniel berhenti membaca, seorang analis senior menulis Indonesia does not signal fear, and it does not signal ambition either. That is precisely what makes it dangerous. Kalimat itu menempel lama di benaknya. Selama ini, dunia terbiasa mengukur kekuatan dari suara keras, dari ancaman terbuka, dari manuver mencolok. Indonesia tidak melakukan semua itu. Namun justru karena itulah, negara ini mulai membuat para raksasa dunia berhenti tersenyum. Daniel menutup laptopnya dan menatap keluar jendela. Gedung-gedung pemerintahan Washington berdiri seperti biasa. Tidak ada tanda darurat, tidak ada perubahan di permukaan. Tetapi ia tahu, ada sesuatu yang telah bergeser. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Indonesia tidak lagi muncul sebagai catatan kaki. Ia muncul sebagai pertanyaan besar. Sebuah negara yang tampak damai, tetapi membuat pusat-pusat kekuasaan dunia mulai saling melirik dengan curiga. Daniel menyadari satu hal dengan jelas. Jawaban atas kegelisahan ini tidak akan ia temukan dari laporan sekunder atau diskusi meja bundar di Washington. Jika ketenangan Indonesia adalah sebuah pola, maka pola itu hanya bisa dipahami dari sumbernya. Malam itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah arah liputannya. Ia menutup semua asumsi lama. Jika dunia resah oleh senyum Indonesia, maka ia harus melihat sendiri apa yang ada di balik senyum itu langsung dari tanahnya. Daniel Harper selalu menganggap dirinya terbiasa dengan perubahan narasi. Dalam dunia geopolitik, negara bisa naik dan turun, reputasinya dalam hitungan bulan. Namun, apa yang terjadi dengan Indonesia terasa berbeda. Perubahan itu tidak datang lewat pengumuman resmi atau peristiwa dramatis. Ia datang lewat perubahan nada. Beberapa hari setelah membaca berkas pertama, Daniel mulai menerima potanggen lain. Bukan laporan utuh, melainkan fragmen, catatan rapat, ringkasan, diskusi tertutup, pesan singkat antar analis. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama.
Indonesia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai latar belakang. Dalam salah satu diskusi internal di sebuah lembaga pemikir Washington, seorang analis menyebut Indonesia sebagai aktor yang terlalu besar untuk diabaikan, tetapi terlalu mandiri untuk diarahkan. Kalimat itu sederhana, namun mengandung kegelisahan yang nyata. Selama ini, negara-negara besar terbiasa mengelompokkan dunia, sekutu, rival, dan sisanya. Indonesia tidak pas di kategori manapun. Daniel mencatat perubahan bahasa yang digunakan. Sebelumnya, Indonesia sering disebut sebagai moderating force atau balancer, istilah yang nyaman. Kini, istilah itu mulai menghilang, digantikan oleh kata-kata yang lebih berhati-hati. Variable, unknown factor, strategic question. Perubahan istilah selalu menandakan perubahan cara berpikir. Yang paling menarik bagi Daniel bukanlah isi pernyataannya, melainkan ketidakhadiran satu hal, emosi. Tidak ada kepanikan terbuka, tidak ada alarm merah. Yang ada justru diskusi sunyi, penuh kehati-hatian. Seolah Washington sadar bahwa reaksi berlebihan justru akan mempercepat sesuatu yang belum mereka pahami. Indonesia, di sisi lain, tidak melakukan apapun yang tampak luar biasa. Tidak ada pidato berapi-api, tidak ada manuver dramatis. Tidak ada sikap menantang. Negara itu tetap tampil seperti biasa. Santun, tenang, konsisten. Justru disitulah masalahnya. Dalam geopolitik modern, negara yang ingin diperhatikan biasanya berisik. Mereka menuntut pengakuan, mereka memperlihatkan ambisi. Indonesia tidak melakukan semua itu. Tetapi perhatian justru datang dengan sendirinya. Bukan karena apa yang mereka katakan, melainkan karena apa yang tidak mereka lakukan. Daniel membaca satu memo kebijakan yang bocor ke kalangan terbatas. Di sana tertulis bahwa Indonesia mulai memengaruhi perhitungan strategis kawasan, bukan lewat tekanan, tetapi lewat ketidakberpihakan yang aktif. Sebuah istilah yang terdengar kontradiktif, namun semakin sering muncul. Indonesia tidak memilih pihak, tetapi juga tidak pasif. Mereka hadir, berbicara, dan menentukan batas. Setelah itu, mereka melangkah dengan ritmenya sendiri, seolah reaksi dunia bukan faktor utama. Daniel mulai menyadari bahwa selama ini Indonesia dianggap aman justru karena dianggap bisa diprediksi. Kini prediktabilitas itu hilang, bukan karena Indonesia berubah menjadi agresif, tetapi karena mereka berhenti menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Sore itu, Daniel menutup semua berkas yang terbuka di layarnya. Ia menyadari satu hal penting. Ketika sebuah negara berhenti menjadi catatan kaki, ia tidak otomatis menjadi ancaman. Tetapi ia memaksa semua orang untuk membaca ulang peta. Dan Indonesia, dengan caranya yang tenang, baru saja memaksa dunia melakukan itu. Ada satu kata yang terus muncul dalam setiap dokumen yang dibaca Daniel Harper. Tidak ditulis dengan huruf kapital, tidak ditebalkan. Namun justru karena pengulangannya, kata itu menjadi semakin mengganggu, unpredictable. Bukan dalam arti kacau, bukan pula dalam arti tidak rasional. Indonesia disebut tidak bisa diprediksi karena ia tidak memberi sinyal yang biasa digunakan dunia untuk membaca arah sebuah negara. Tidak ada eskalasi, tidak ada retorika, tidak ada tuntutan, tetapi juga tidak ada kepatuhan. Dalam geopolitik, ketidakpastian biasanya muncul dari instabilitas. Di Indonesia, ketidakpastian justru lahir dari konsistensi. Negara ini terlalu stabil untuk dijelaskan dengan pola lama. Daniel membaca satu laporan yang merangkum diskusi tertutup antara analis Amerika, Tiongkok, dan Rusia. Ketiganya, meskipun saling bersaing, sampai pada pengamatan yang sama. Indonesia tidak bereaksi seperti negara lain di kawasan Asia Pasifik. Ketika tekanan ekonomi meningkat, negara lain bernegosiasi lebih lunak. Indonesia tidak. Ketika tensi militer naik, negara lain mencari perlindungan, Indonesia tidak. Lebih aneh lagi, Indonesia tidak terlihat berusaha mengirim pesan apapun. Seorang analis menulis bahwa Indonesia tidak menampilkan rasa takut, tetapi juga tidak menampilkan ambisi. Dalam dunia kekuatan, dua sinyal itu biasanya menjadi dasar membaca niat. Negara yang takut bisa ditekan, negara yang ambisius bisa diarahkan atau dibendung. Indonesia menghilangkan keduanya dari permukaan. Daniel berhenti sejenak pada satu kalimat yang terasa sangat jujur. We don't know what they want, because they don't seem to want recognition. Kalimat itu menjelaskan banyak hal. Negara-negara lain seringkali dapat ditebak karena mereka ingin sesuatu yang jelas, pengakuan, perlindungan, akses pasar,
dukungan politik, Indonesia tampak tidak mengejar itu secara terbuka. Mereka berbicara seperlunya, lalu bekerja dalam diam. Daniel mulai menyadari bahwa dunia selama ini terlalu bergantung pada bahasa isyarat kekuasaan yang sama. Ketika sinyal itu tidak muncul, sistem pembacaan pun gagal. Indonesia tidak berteriak, sehingga tidak bisa direspons dengan cara lama. Yang membuat situasi ini semakin meresahkan adalah fakta bahwa Indonesia tidak terlihat ragu. Ketidakpastian mereka bukan hasil kebingungan internal, justru sebaliknya. Langkah-langkahnya tampak terkoordinasi, tetapi arahnya tidak diumumkan. Daniel membayangkan sebuah ruangan gelap di mana satu pihak berbicara pelan, sementara semua mata berusaha menyesuaikan diri. Dunia mencoba menebak, tetapi Indonesia tidak memberi petunjuk. Dalam satu diskusi tertutup, seorang pejabat senior berkomentar dengan nada setengah bercanda, setengah serius, negara yang paling berbahaya bukan yang mengancam, tapi yang tidak perlu mengancam. Daniel menutup dokumen itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Ketidakpastian biasanya identik dengan risiko, namun dalam kasus Indonesia, ketidakpastian itu terasa terkontrol. Seolah negara ini tahu persis apa yang ia lakukan, tetapi memilih tidak menjelaskannya. Dan di dunia yang terbiasa dengan kebisingan, ketenangan semacam itu justru terdengar paling keras. Semakin lama Daniel Harper berada di Indonesia, semakin jelas bahwa sikap negara ini di panggung internasional bukanlah kebetulan situasional. Ia bukan respon sesaat terhadap tekanan global. Ia adalah pola yang berulang, konsisten, dan tampak sengaja dipertahankan. Indonesia tidak menunduk, tetapi juga tidak menekan. Daniel menyaksikannya dalam berbagai konteks. Saat berhadapan dengan negara besar, Indonesia tidak memperlihatkan rasa inferior. Tidak ada bahasa tubuh yang defensif, tidak ada kalimat pengaman berlebihan. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga tidak menggunakan posisinya untuk mendominasi atau memaksa. Dalam satu pertemuan bilateral yang dihadiri Daniel sebagai pengamat, topik sensitif dibahas tanpa basa-basi panjang. Indonesia menyampaikan kepentingannya secara lugas, lalu memberi ruang bagi pihak lain merespons. Tidak ada tekanan waktu, tidak ada drama emosional. Daniel memperhatikan satu detail penting. Indonesia tidak pernah mengancam untuk pergi dari meja perundingan, tetapi juga tidak menunjukkan ketakutan akan konsekuensinya. Sikap ini membuat negosiasi bergerak di jalur yang lebih rasional. Bagi negara lain, terutama yang terbiasa dengan diplomasi tekanan, pendekatan ini terasa membingungkan. Tidak ada celah untuk memainkan rasa takut. Tidak ada ego yang bisa disentuh untuk memancing reaksi. Daniel mencatat bahwa Indonesia berbicara dengan nada yang sama kepada semua pihak, Amerika, Tiongkok, Eropa, atau negara berkembang. Tidak ada perubahan bahasa, tidak ada perlakuan istimewa. Semua diperlakukan sebagai mitra yang setara. Di balik kesantunan itu, ada garis tegas yang tidak pernah dilanggar. Indonesia tahu apa yang bisa dibicarakan dan apa yang tidak. Ketika garis itu disentuh, jawabannya singkat dan final. Seorang diplomat senior yang lama berkecimpung di kawasan Asia berkata kepada Daniel, negara seperti ini sulit ditekan karena mereka tidak bermain dengan emosi. Kalimat itu membuat Daniel mengingat kembali teori-teori lama tentang diplomasi. Banyak model mengasumsikan bahwa ketegangan dan tekanan adalah alat utama. Indonesia menunjukkan bahwa ketenangan bisa menjadi alat yang lebih efektif. Ia mulai memahami mengapa negara ini jarang terlihat terburu-buru. Indonesia tampak tidak memerlukan kemenangan simbolik. Mereka tidak mengejar headline. Yang mereka cari adalah keberlanjutan posisi. Malam itu, Daniel menutup catatannya dengan satu pemikiran yang semakin menguat. Dunia sering mengira kekuatan harus ditunjukkan. Indonesia justru memilih menempatkan kekuatan pada kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan. Dan dalam permainan jangka panjang, sikap tidak menunduk dan tidak menekan, itulah yang membuat langkah Indonesia sulit dibelokkan. Jika sikap Indonesia terhadap negara besar sudah cukup membuat Daniel Harper berpikir ulang, maka cara Indonesia memperlakukan negara yang lebih lemah benar-benar mengguncang kerangka berpikirnya. Dalam logika geopolitik yang ia kenal, hubungan antar negara hampir selalu bersifat transaksional. Bantuan datang dengan syarat. Kerjasama disertai kepentingan tersembunyi. Indonesia kembali tidak mengikuti pola itu. Dalam beberapa kunjungan lapangan dan percakapan dengan diplomat asing, Daniel menemukan cerita yang berulang. Indonesia hadir di banyak negara berkembang, bukan sebagai patron, melainkan sebagai rekan, tidak dengan bahasa instruksi,
tetapi dengan bahasa persaudaraan. Indonesia menawarkan pelatihan, pendidikan, dan berbagi pengalaman pembangunan tanpa retorika superioritas. Tidak ada upaya membentuk ketergantungan jangka panjang. Tidak ada dorongan agar negara penerima berpihak dalam konflik besar dunia. Seorang diplomat dari negara kecil di Pasifik mengatakan kepada Daniel, mereka tidak datang membawa cetak biru dan menyuruh kami menyalinnya. Mereka datang dan bertanya, apa yang kalian butuhkan? Pendekatan itu terdengar sederhana, tetapi sangat jarang. Negara besar biasanya ingin memastikan pengaruhnya terlihat. Indonesia justru tampak tidak peduli apakah jasanya tercatat atau tidak. Mereka datang, bekerja, lalu pergi. Daniel mencatat bahwa dalam banyak kerjasama, Indonesia bahkan tidak menempatkan dirinya sebagai pusat. Mereka mendorong mitra lokal mengambil peran utama. Indonesia hanya menjadi pendukung di belakang layar. Bagi dunia diplomatik yang terbiasa melihat hierarki, sikap ini terasa janggal. Negara yang memiliki kapasitas dan pengalaman justru memilih menahan diri, tidak memamerkan keunggulan, tidak menekan arah. Daniel mulai memahami bahwa sikap ini bukan bentuk kerendahan hati yang dibuat-buat. Ini adalah refleksi dari cara Indonesia memandang kekuatan. Bagi mereka, kekuatan bukan alat untuk menguasai, tetapi sarana untuk memperluas stabilitas. Yang menarik, pendekatan ini justru menghasilkan pengaruh yang lebih tahan lama. Negara-negara yang pernah bekerja sama dengan Indonesia cenderung mempertahankan hubungan baik tanpa harus diikat kontrak berat. Kepercayaan tumbuh bukan karena kewajiban, tetapi karena pengalaman. Dalam satu percakapan santai, seorang pengamat asing berkomentar, Indonesia tidak berusaha menjadi pemimpin, tapi banyak yang mengikutinya. Daniel menyadari bahwa inilah bentuk pengaruh yang sering luput dari pengukuran, tidak tercermin dalam aliansi formal, tidak tercatat dalam fakta militer, namun hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil negara lain. Indonesia, dengan caranya yang kalem, menunjukkan bahwa persaudaraan bisa menjadi strategi, dan di dunia yang terbiasa dengan dominasi, pendekatan ini justru membuat banyak pihak tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Bagi Daniel, satu hal menjadi jelas. Indonesia bukan sekadar menjaga jarak dari konflik besar. Mereka sedang membangun jaringan kepercayaan yang tidak terlihat, tetapi sulit dipatahkan. Daniel Harper semakin yakin bahwa apa yang membuat Indonesia berbeda bukanlah kekuatan yang terlihat, melainkan keyakinan yang tidak dipertontonkan. Di dunia internasional, kepercayaan diri biasanya ditampilkan lewat simbol angkatan bersenjata, kekuatan ekonomi, atau retorika tegas. Indonesia memilih jalan lain. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun. Daniel mengamati ini dalam berbagai pertemuan dan interaksi informal. Indonesia jarang mengklaim keberhasilan secara terbuka, bahkan ketika memimpin inisiatif regional atau menjadi penengah konflik. Mereka cenderung menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan tokoh utama. Bagi banyak negara, memimpin berarti terlihat. Bagi Indonesia, memimpin berarti bekerja. Seorang diplomat asing pernah berkata kepada Daniel, kalau bukan karena hasil akhirnya, kami hampir tidak sadar Indonesia sedang memegang kendali. Kalimat itu mengandung kekaguman sekaligus kebingungan. Indonesia tidak mencari sorotan. Mereka tidak tergesa menempelkan nama atau logo pada setiap keberhasilan. Dalam banyak kasus, ketika hasil sudah tercapai, Indonesia memilih melangkah mundur dan membiarkan pihak lain menerima pujian. Daniel menyadari bahwa sikap ini bukan karena rasa minder atau takut dinilai. Justru sebaliknya, negara yang tidak percaya diri biasanya haus pengakuan. Indonesia tampak tidak membutuhkan itu. Kepercayaan diri ini terasa hingga ke level masyarakat. Daniel melihat bagaimana publik Indonesia menyikapi isu global. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada rasa inferior yang mendalam. Kritik terhadap dunia luar ada, tetapi tidak dilandasi kebencian. Indonesia tampak nyaman dengan identitasnya. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan kekuatan besar lain. Fokus mereka lebih pada keberlanjutan daripada validasi. Daniel mencatat satu hal yang menarik. Negara ini tidak pernah berusaha menjadi contoh. Namun justru karena itu, banyak negara lain melihat Indonesia sebagai rujukan alternatif cara lain untuk bersikap kuat tanpa harus konfrontatif. Dalam satu catatan pribadinya, Daniel menulis, kepercayaan diri yang paling stabil adalah yang tidak perlu diumumkan. Ia menyadari bahwa sikap Indonesia sering disalahartikan sebagai pasif atau lamban. Padahal, ketenangan itu lahir dari keyakinan bahwa langkah mereka sudah tepat
meski tidak segera dipahami orang lain. Ini membuat Daniel semakin yakin bahwa jika dunia ingin memahami Indonesia, mereka harus berhenti mencari pertunjukan kekuatan. Indonesia bukan negara yang berteriak untuk didengar. Mereka berbicara seperlunya dan membiarkan hasil yang berbicara lebih keras. Dan dalam politik global yang penuh pameran, sikap seperti itu justru menjadi bentuk kekuatan yang paling sulit ditandingi. Setelah berhari-hari mengikuti pertemuan diplomatik dan diskusi kebijakan, Daniel Harper sampai pada satu kesimpulan awal, ia tidak akan menemukan jawaban utama di ruang-ruang elit. Cara Indonesia bersikap di panggung dunia terlalu konsisten untuk sekadar hasil manuver para pengambil keputusan. Jika keberanian dan ketenangan itu nyata, sumbernya pasti lebih dalam. Daniel mulai mengubah arah liputannya. Ia mengurangi agenda resmi dan memperbanyak waktu di luar jalur protokoler. Ia mengunjungi kampus, pusat komunitas, dan ruang-ruang publik. Ia ingin melihat apakah sikap negara tercermin dalam perilaku masyarakatnya. Apa yang ia temukan justru memperkuat dugaan sebelumnya. Di ruang-ruang diskusi kampus, mahasiswa berbicara dengan lugas tentang dunia luar. Tidak defensif, tidak inferior. Mereka mengkritik kebijakan global tanpa rasa kecil hati. Diskusi berlangsung tajam, tetapi tidak emosional. Daniel mencatat bahwa pola ini konsisten. Dimanapun ia berbincang, ada satu benang merah. Orang-orang Indonesia tidak melihat dunia sebagai ancaman permanen. Mereka melihatnya sebagai ruang yang bisa dinegosiasikan dengan tenang. Ia berbicara dengan pelaku usaha kecil yang sadar betul tentang tantangan global, tetapi tidak mengeluh berlebihan. Mereka beradaptasi, bukan panik. Mereka mencari celah, bukan kambing hitam. Daniel mulai menyadari bahwa ketenangan Indonesia di level negara mencerminkan mentalitas di level masyarakat. Tidak ada jarak ekstrem antara elit dan rakyat dalam cara memandang tantangan. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan Indonesia jarang memicu kegelisahan internal yang besar. Ketika negara mengambil posisi tegas, masyarakat tidak bereaksi berlebihan. Ada kepercayaan bahwa keputusan itu bukan hasil impuls, melainkan perhitungan. Dalam satu perjalanan singkat keluar Jakarta, Daniel berbincang dengan seorang warga biasa. Tanpa disadari, percakapan itu merangkum banyak hal yang selama ini ia cari. Orang itu berkata, "Kami tahu dunia rumit, tapi ribut tidak bikin lebih mudah." Kalimat itu sederhana, tetapi menggambarkan kedewasaan kolektif yang jarang dibahas dalam analisis geopolitik. Daniel menutup hari itu dengan catatan yang semakin menegaskan arah ceritanya. Indonesia bukan tenang karena elitnya kuat. Elitnya kuat karena masyarakatnya tenang. Dan jika dunia ingin memahami mengapa Indonesia sulit ditekan, jawabannya bukan di gudang pemerintahan. Jawabannya ada di cara masyarakatnya menghadapi hidup tanpa panik, tanpa drama, dan tanpa kehilangan arah. Perjalanan Daniel Harper ke tingkat akar masyarakat secara perlahan membawanya ke tempat yang tidak ia rencanakan sebagai titik balik cerita. Ruang kelas bukan ruang kelas elit dengan fasilitas megah, melainkan ruang-ruang belajar yang hidup oleh percakapan dan perdebatan. Daniel mengunjungi beberapa kampus dan sekolah atas rekomendasi kolega lokal. Ia tidak disambut dengan presentasi formal atau angka-angka statistik. Ia hanya diminta duduk, mendengarkan, dan mengamati. Yang ia lihat membuatnya terdiam. Ruang kelas di Indonesia tidak sunyi, seperti yang ia bayangkan. Mahasiswa tidak hanya mencatat. Mereka bertanya, mereka menyela dengan sopan. Mereka berdebat dengan dosen tanpa rasa takut. Diskusi berlangsung aktif, kadang melebar, tetapi selalu kembali pada substansi. Daniel teringat pengalaman kuliahnya sendiri di Barat. Diskusi juga hidup, tetapi sering dibayangi kebutuhan untuk tampil cerdas. Di sini, diskusi terasa lebih kolektif. Tujuannya bukan menunjukkan siapa paling pintar, tetapi memastikan semua memahami persoalan. Ia menyadari bahwa cara berpikir ini beresonansi kuat dengan sikap Indonesia di panggung internasional. Negara yang terbiasa berdiskusi secara horizontal tidak mudah terguncang oleh tekanan eksternal. Mereka terbiasa menghadapi perbedaan pendapat tanpa harus menang dengan suara keras. Dalam satu kelas, Daniel mendengar seorang mahasiswa berkata, "Kalau semua orang setuju cepat, biasanya ada yang belum dipikirkan." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menunjukkan kematangan intelektual. Daniel juga memperhatikan hubungan antara pengajar dan mahasiswa. Tidak ada jarak berlebihan. Otoritas ada, tetapi tidak menutup ruang dialog. Pendapat yang berbeda tidak dianggap ancaman. Ia mulai memahami bahwa pendidikan di Indonesia, setidaknya yang ia lihat, tidak dirancang untuk mencetak pengikut, tetapi pembahas.
Orang-orang yang terbiasa mempertanyakan, bukan menelan mentah-mentah. Di banyak negara, pendidikan menjadi alat reproduksi sistem. Di sini, pendidikan tampak menjadi latihan berpikir bersama. Kesalahan tidak langsung dihukum. Perbedaan tidak langsung ditekan. Daniel mencatat bahwa budaya diskusi ini tidak berhenti di kampus. Ia menjalar ke ruang-ruang publik, komunitas, dan bahkan percakapan sehari-hari. Orang Indonesia tidak selalu sepakat, tetapi mereka terbiasa hidup dengan ketidaksepakatan. Ini membuat satu kepingan penting jatuh ke tempatnya. Negara yang tenang di bawah tekanan global adalah negara yang warganya terbiasa berdialog, bukan bereaksi. Daniel menulis satu kalimat penutup sebelum meninggalkan kampus itu. Indonesia tidak membesarkan generasi yang diam. Mereka membesarkan generasi yang berpikir. Dan bagi Daniel, itulah fondasi paling masuk akal dari keberanian yang selama ini membuat dunia kebingungan. Nama Dear Maya Pranata pertama kali disebut Daniel Harper dalam sebuah diskusi kecil di kampus. Tidak ada nada istimewa, tidak ada pengantar panjang. Seorang dosen hanya berkata, "Kalau mau mengerti kenapa cara berpikir mahasiswa seperti ini, Anda harus bicara dengan Bu Maya." Mereka bertemu di sebuah ruang kerja yang sederhana. Tidak ada rak penuh penghargaan, tidak ada simbol otoritas akademik yang berlebihan. Dear Maya berbicara dengan tenang, seolah topik yang dibahas bukan sesuatu yang luar biasa. Daniel langsung menyampaikan kegelisahannya. Ia bercerita tentang pengamatannya di ruang kelas, tentang diskusi yang hidup, dan tentang ketenangan intelektual yang ia lihat pada mahasiswa. Ia bertanya, apakah semua itu dirancang atau hanya kebetulan? Dear Maya tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam pendidikan, katanya. Yang Anda lihat sekarang adalah hasil akumulasi. Ia menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia tidak dibangun untuk mencetak individu yang paling menonjol. Sistemnya justru mendorong keberanian berpikir bersama. Diskusi, kerja kelompok, dan perdebatan terbimbing bukan sekadar metode, tetapi kebiasaan yang ditanam sejak awal. Daniel bertanya, mengapa pendekatan itu dipilih? Padahal sistem individualistik sering dianggap lebih kompetitif. Dear Maya menjawab dengan nada yang sangat praktis, karena dunia nyata tidak bekerja secara individual. Negara juga tidak. Kalimat itu membuat Daniel berhenti mencatat sejenak. Dear Maya melanjutkan bahwa mahasiswa Indonesia dibiasakan menyampaikan pendapat tanpa harus mengalahkan orang lain. Ketika terjadi perbedaan, fokusnya adalah memperkaya sudut pandang, bukan memenangkan argumen. Kalau dari kecil mereka dilatih untuk selalu menang sendiri, kata Dear Maya, nanti ketika menghadapi tekanan global, reaksinya akan emosional. Daniel langsung melihat kaitannya. Negara yang pemimpinnya lahir dari sistem seperti ini akan cenderung tidak reaktif. Mereka terbiasa mempertimbangkan banyak sisi sebelum mengambil posisi. Dear Maya juga menyinggung satu hal yang sering luput dari perhatian analis asing. Pendidikan Indonesia berjalan di tengah keberagaman ekstrem. Bahasa, budaya, dan latar belakang berbeda menjadi kondisi sehari-hari. Tanpa disadari, siswa dilatih untuk hidup dengan perbedaan. Daniel menyadari bahwa ini adalah latihan geopolitik sejak dini. Sebelum berpisah, Dear Maya mengatakan satu kalimat yang tertanam kuat di benak Daniel. Kami tidak mendidik anak-anak untuk cepat terlihat hebat. Kami mendidik mereka untuk tahan lama. Ini memberi Daniel kerangka yang selama ini ia cari. Ketenangan Indonesia bukan sekadar sikap diplomatik. Ia adalah refleksi dari sistem pendidikan yang melatih kesabaran, kolaborasi, dan ketahanan berpikir. Dan untuk pertama kalinya, Daniel mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai proses panjang yang berjalan konsisten lintas generasi. Daniel Harper mulai melihat pola yang selama ini luput dari laporan resmi. Pendidikan di Indonesia tidak berdiri di atas kebijakan semata. Ia ditopang oleh keputusan-keputusan sunyi yang dibuat jauh dari ruang rapat dan kamera. Keputusan keluarga, kesadaran itu datang dari percakapan-percakapan sederhana. Di sebuah kota kecil di luar Jakarta, Daniel duduk bersama seorang ayah yang bekerja sebagai buruh harian. Mereka berbincang ringan hingga topik pendidikan muncul. Pria itu tidak mengeluh, tidak juga berlebihan. Ia hanya berkata singkat, seolah membicarakan sesuatu yang sudah pasti. Sekolah itu urusan utama, yang lain bisa menyusul. Kalimat itu terdengar biasa. Namun Daniel mendengarnya berulang kali,
di tempat berbeda. Ibu yang menunda membeli barang pribadi demi biaya kursus anak. Orang tua yang mengambil pekerjaan tambahan agar anaknya bisa melanjutkan kuliah di kota lain. Tidak ada nada pengorbanan heroik. Tidak ada tuntutan balasan. Semua dianggap bagian dari tanggung jawab. Di banyak negara, pendidikan sering ditempatkan sebagai urusan negara atau pilihan individual. Di Indonesia, pendidikan hidup di tengah keluarga. Masa depan anak bukan proyek pribadi, melainkan kepentingan bersama. Daniel mulai memahami bahwa dukungan semacam ini tidak tercatat dalam statistik apapun, tidak terlihat dalam anggaran. Namun dampaknya nyata. Anak-anak tumbuh dengan kesadaran bahwa apa yang mereka jalani adalah hasil usaha orang lain, bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Ungkapan yang sering ia dengar terdengar keras. Tetapi jujur, kalau perlu, orang tua yang susah, asal anak jangan. Kalimat itu tidak diucapkan untuk dikasihani. Ia diucapkan sebagai prinsip. Prinsip itu membentuk sikap yang berbeda. Anak-anak tidak belajar karena takut gagal. Mereka belajar karena merasa bertanggung jawab. Kegagalan bukan sekadar nilai rendah, melainkan rasa bersalah karena menyonayokan perjuangan. Daniel mengaitkan semua itu dengan pengamatannya sebelumnya. Diskusi yang sabar, cara berpikir yang tidak reaktif, kemampuan menahan emosi saat menghadapi perbedaan. Semua itu terasa logis jika dilihat dari latar keluarga yang menanamkan kesadaran jangka panjang. Di negara-negara dengan sistem kesejahteraan besar, peran keluarga sering mengecil. Di Indonesia, keluarga tetap menjadi pusat. Negara hadir, tetapi tidak mengambil alih sepenuhnya. Ikatan itu justru menjadi sumber stabilitas. Malam itu, Daniel menuliskan catatan singkat di buku kecilnya. Kekuatan Indonesia tidak hanya lahir dari kebijakan atau institusi. Ia tumbuh dari rumi-rama sederhana, dari pilihan-pilihan sunyi orang tua yang mendahulukan masa depan anak daripada kenyamanan hari ini. Dan pengorbanan semacam itu, meski tidak pernah ditulis dalam laporan apapun, terus bekerja tanpa suara. Daniel Harper awalnya menganggap bahasa hanyalah alat, sebuah sarana komunikasi yang netral, sekadar penghubung antar individu. Pandangan itu berubah perlahan sejak ia tinggal lebih lama di Indonesia dan mulai merasakan bagaimana percakapan mengalir lintas latar, wilayah, dan kelas sosial tanpa hambatan. Berarti, Indonesia bukan negara kecil, ratusan etnis, puluhan bahasa daerah besar, dan ribuan dialek hidup berdampingan. Dalam banyak teori, kondisi seperti itu seharusnya melahirkan fragmentasi. Kenyataannya, percakapan publik di Indonesia terasa relatif menyatu. Daniel mulai memperhatikan satu hal sederhana. Di kampus, di pasar, di kantor pemerintahan, bahasa yang digunakan sama. Tidak kaku, tidak eksklusif, tidak menciptakan jarak. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa kerja, bukan simbol status. Ia berbincang dengan Reno Wirawan, seorang kurator budaya yang lama meneliti sejarah bahasa. Reno menjelaskan bahwa bahasa Indonesia tidak lahir dari dominasi satu kelompok besar, melainkan dari kesepakatan. Bahasa ini dipilih karena bisa dipelajari cepat, digunakan luas, dan tidak membawa hierarki sosial yang rumit. Strukturnya sederhana, kata kerja tidak berubah mengikuti subjek. Tidak ada tingkatan bahasa yang memisahkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam percakapan sehari-hari, siapapun bisa berbicara tanpa harus menyesuaikan diri dengan kelas atau asal-usul lawan bicara. Daniel melihat dampaknya secara langsung. Informasi bergerak cepat, buku pelajaran bisa dipahami lintas daerah. Diskusi nasional tidak membutuhkan penerjemah. Bahasa tidak menjadi penghalang bagi partisipasi. Reno menyebut bahasa Indonesia sebagai keputusan politik yang sangat praktis, bukan untuk membangun identitas simbolik semata, tetapi untuk memastikan seluruh masyarakat bisa terlibat. Dalam jangka panjang, keputusan itu menciptakan literasi yang merata dan ruang diskusi yang luas. Daniel mengingat kembali banyak negara dengan bahasa nasional yang kompleks. Bahasa menjadi alat seleksi. Siapa yang fasih, masuk lingkaran elit. Siapa yang tidak, tersisih. Indonesia memilih arah sebaliknya. Bahasa menjadi alat pemerataan. Di ruang digital, Daniel melihat kesinambungan yang sama. Media sosial, forum daring, dan ruang diskusi publik menggunakan bahasa yang tidak terputus antara generasi. Tidak ada jarak linguistik yang membuat percakapan terfragmentasi. Semakin lama Daniel mengamati, semakin jelas bahwa bahasa berperan jauh lebih besar dari yang ia duga. Ia bukan hanya alat komunikasi,
tetapi fondasi, kohesi, sosial. Ia memungkinkan perbedaan hidup berdampingan tanpa harus saling menyingkirkan. Bahasa yang sederhana menciptakan percakapan yang luas. Percakapan yang luas melahirkan kesepahaman, dan kesepahaman itulah yang menopang ketenangan Indonesia di tengah tekanan global. Tanpa banyak disadari dunia, salah satu kekuatan paling mendasar Indonesia sudah diputuskan jauh sebelum era modern, dan kekuatan itu terus bekerja setiap hari tanpa suara. Daniel Harper mulai menyadari bahwa kemampuan membaca di Indonesia bukan sekadar angka statistik. Ia hidup dalam kebiasaan. Di halte, di warung, di ruang tunggu, orang-orang membaca. Tidak selalu buku tebal. Kadang layar ponsel, kadang selebaran sederhana. Tetapi aktivitas itu terasa wajar, bukan istimewa. Daniel memperhatikan bagaimana informasi beredar, pengumuman publik dibaca dan dipahami. Isu nasional cepat menjadi bahan diskusi. Orang-orang tidak sekadar menerima kabar. Mereka membicarakannya, menafsirkan, lalu membentuk sikap. Ini bukan literasi yang gemar dipamerkan. Daniel melakukan perjalanan ke beberapa daerah. Ia melihat anak-anak membaca tanpa disuruh. Remaja berdiskusi tentang isu global dengan rujukan yang jelas. Orang tua mengikuti berita dan menanggapi dengan argumen, bukan emosi semata. Jang menarik literasi di Indonesia tidak selalu hadir dalam bentuk formal. Ia tidak selalu muncul sebagai budaya membaca buku tebal. Ia muncul sebagai kebiasaan memahami, membaca situasi, membaca peluang, membaca konsekuensi. Daniel berbincang dengan seorang pengajar yang menjelaskan bahwa sejak lama pendidikan dasar di Indonesia menekankan kemampuan memahami teks, bukan sekadar melafalkan. Anak-anak diajak mencari makna, bukan hanya jawaban. Pendekatan ini membentuk cara berpikir yang lebih tahan terhadap manipulasi. Informasi palsu tetap ada, tetapi tidak serta-merta diterima. Ada jeda, ada diskusi, ada penilaian ulang. Daniel mengingat pengalamannya di beberapa negara lain. Literasi tinggi di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik. Orang bisa membaca, tetapi tidak terbiasa memproses. Di Indonesia, kemampuan memproses justru tampak lebih menonjol. Ia melihat kaitannya dengan sikap nasional. Negara yang warganya terbiasa membaca dan memahami tidak mudah panik. Narasi ekstrem sulit bertahan lama. Reaksi cenderung lebih terukur. Daniel menulis satu catatan di buku kecilnya. Literasi yang paling berpengaruh adalah yang tidak perlu diumumkan. Ia bekerja pelan, membentuk daya tahan, dan hanya terlihat ketika sistem diuji. Indonesia, dengan literasi yang tumbuh tanpa hiruk-pikuk, membangun fondasi yang jarang disadari dunia. Dan fondasi itu hari demi hari menjelaskan mengapa bangsa ini mampu berdiri tenang di tengah arus yang terus berubah. Daniel Harper berada di Indonesia ketika ujian itu datang. Tidak dengan peringatan panjang, tidak dengan persiapan dramatis. Krisis muncul seperti yang sering terjadi di negeri kepulauan. Tiba-tiba, cepat, dan memaksa semua orang bergerak bersamaan. Berita pertama datang bertubi-tubi. Gangguan besar di beberapa wilayah. Akses terputus, aktivitas ekonomi melambat. Dari pengalaman liputannya di berbagai negara, Daniel sudah mengenal pola yang biasanya mengikuti situasi seperti ini. Kepanikan publik, saling menyalahkan, dan upaya penyelamatan diri. Yang ia lihat di lapangan berbeda. Di titik-titik terdampak orang-orang bergerak tanpa banyak instruksi. Bukan karena disiplin yang dipaksakan, tetapi karena kebiasaan. Warga mengatur antrean, informasi disebarkan secara informal, namun cepat. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada perebutan terbuka. Daniel berdiri cukup lama mengamati sebuah pusat bantuan. Wajah-wajah lelah terlihat jelas, tetapi tidak ada ledakan emosi. Ketika pasokan terbatas, penjelasan diterima dengan anggukan. Mereka yang belum mendapatkan bantuan, memilih menunggu atau membantu orang lain lebih dulu. Daniel mencoba mencari tanda-tanda ketegangan laten. Ia tidak menemukannya. Bahkan dalam kondisi sulit, percakapan tetap berlangsung normal. Humor kecil muncul sesekali, seolah menjadi mekanisme menenangkan bersama. Ia berbincang dengan beberapa relawan. Banyak dari mereka datang tanpa komando resmi, tidak terdaftar, tidak digerakkan oleh organisasi besar. Mereka datang karena merasa itu bagian dari tanggung jawab sosial. Situasi ini mengingatkan Daniel pada pola yang telah ia amati sebelumnya. Pendidikan yang menanamkan diskusi, keluarga yang menanamkan tanggung jawab, bahasa yang menyatukan, literasi yang membentuk pemahaman. Semua itu kini bergerak bersamaan. Sistem formal bekerja,
tetapi tidak sendirian. Ia ditopang oleh sistem sosial yang lentur. Ketika satu bagian melemah, bagian lain mengisi celahnya. Daniel mencatat bahwa ketertiban ini tidak bersumber dari rasa takut akan sanksi. Tidak ada aparat bersenjata di setiap sudut. Yang ada adalah kesadaran bersama bahwa kekacauan hanya akan memperburuk keadaan. Dalam krisis, banyak negara mengandalkan kekuatan untuk menjaga ketertiban. Di Indonesia, ketertiban muncul sebagai refleks sosial. Daniel menyadari bahwa inilah alasan mengapa prediksi dunia sering meleset. Mereka menghitung kerusakan fisik, tetapi tidak menghitung ketahanan manusia. Dan di negeri ini, ketahanan itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia sudah lama dilatih, jauh sebelum krisis benar-benar datang. Beberapa hari setelah krisis pertama mereda, Daniel Harper kembali ke lokasi yang sama. Ia ingin memastikan apakah ketenangan yang ia lihat sebelumnya hanya reaksi awal atau banner-banner pola yang bertahan. Dalam banyak kasus di negara lain, ketertiban sering runtuh ketika kelelahan mulai menggerogoti. Di Indonesia, antrean justru semakin panjang. Di pusat distribusi bantuan, orang-orang datang sejak pagi. Matahari belum tinggi, tetapi barisan sudah terbentuk rapi. Anak-anak duduk di samping orang tua mereka, lansia dibantu berdiri. Tidak ada teriakan untuk menyerobot, tidak ada dorongan yang memicu keributan. Daniel memperhatikan detail kecil. Ketika seseorang mencoba mendahului tanpa sengaja, orang lain mengingatkan dengan nada tenang, bukan dengan marah, tetapi dengan isyarat yang dimengerti bersama. Orang itu kembali ke tempatnya tanpa perlawanan. Tidak ada aparat yang berdiri mengawasi dengan senjata. Kehadiran petugas lebih menyerupai fasilitator daripada pengendali. Ketertiban muncul dari kesepakatan sosial yang tidak tertulis. Daniel melihat seorang ibu membagi sebagian bantuan yang ia terima kepada tetangga yang datang terlambat. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan. Tindakan itu dilakukan seolah sudah sewajarnya. Di sudut lain, sekelompok pemuda membantu mengangkat barang tanpa diminta. Ia teringat laporan-laporan dari berbagai belahan dunia. Antrean sering menjadi titik rapuh saat kebutuhan mendesak dan sumber terbatas. Konflik mudah muncul. Indonesia menunjukkan arah berbeda. Kekurangan tidak langsung berubah menjadi perebutan. Daniel bertanya pada seorang relawan lokal, mengapa orang-orang bisa setenang itu? Jawabannya singkat, kalau rusuh, semua rugi. Kalimat itu sederhana, tetapi menunjukkan logika kolektif yang matang. Orang-orang tidak dikendalikan oleh ketakutan pada hukuman, melainkan oleh pemahaman akan dampak bersama. Hari demi hari berlalu, antrean tetap terjaga. Bantuan datang bertahap. Proses berjalan lambat, tetapi tidak kacau. Daniel mencatat bahwa kesabaran ini bukan pasif. Orang-orang tetap kritis, tetap bertanya, tetapi tidak destruktif. Dalam situasi lain, antrean panjang sering menjadi simbol kegagalan negara. Di sini, antrean justru menjadi cermin kekuatan sosial. Sistem boleh terbatas, tetapi kepercayaan tetap utuh. Daniel menulis di buku kecilnya bahwa ketertiban semacam ini tidak bisa dibangun secara instan. Ia lahir dari kebiasaan hidup bersama dalam perbedaan dan keterbatasan. Dan selama kebiasaan itu masih hidup, antrean tidak akan pecah bahkan ketika tekanan datang berulang kali. Setelah krisis mereda dan ritme hidup perlahan kembali, Daniel Harper mulai melihat lapisan lain yang sebelumnya tersembunyi. Tidak ada perayaan besar, tidak ada klaim keberhasilan yang berlebihan. Indonesia kembali berjalan seperti biasa, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah bagian dari proses. Namun di balik kesan normal itu, sesuatu sedang bergerak. Daniel memperhatikan perubahan-perubahan kecil yang tidak banyak dibicarakan. Layanan publik yang kembali aktif dengan cara baru. Sistem distribusi yang diperbarui tanpa seremoni. Koordinasi antar lembaga yang lebih rapi, tetapi tidak diumumkan sebagai reformasi besar. Di banyak negara, setiap penyesuaian pasca krisis biasanya diikuti konferensi pers dan janji-janji publik. Di Indonesia, penyesuaian itu terjadi dalam diam. Tidak ada kebutuhan untuk terlihat progresif. Yang penting, sistem berjalan. Daniel berbincang dengan Fajar Santoso, pengamat industri yang selama ini mengikuti transformasi digital di Indonesia. Fajar tidak berbicara tentang terobosan mendadak. Ia justru menekankan satu hal yang jarang dianggap menarik. Kesiapan yang orang kira lonjakan itu, kata Fajar, sebenarnya hasil dari pekerjaan lama yang baru terasa sekarang. Banyak infrastruktur digital sudah disiapkan jauh sebelum krisis. Sistem cadangan, jalur komunikasi alternatif, platform yang bisa diperluas cepat tanpa harus membangun dari nol. Ketika tekanan datang,
semuanya tinggal digunakan. Daniel membandingkan ini dengan negara lain yang tampak lebih maju secara teknologi. Banyak dari mereka memiliki sistem canggih, tetapi rapuh. Ketika satu bagian runtuh, yang lain ikut berhenti. Di Indonesia, sistem tidak selalu sempurna, tetapi lentur. Transformasi ini juga tidak didorong oleh ambisi untuk terlihat modern. Teknologi diperlakukan sebagai alat kerja, bukan simbol prestise. Fokusnya pada fungsi, bukan citra. Daniel menyadari bahwa pendekatan ini sejalan dengan semua yang ia lihat sebelumnya. Pendidikan yang menekankan pemahaman, literasi yang membentuk kebiasaan berpikir, ketertiban sosial yang lahir dari kesadaran bersama. Semua itu menciptakan ekosistem yang siap beradaptasi. Perubahan besar di Indonesia jarang diumumkan sebagai perubahan besar. Ia hadir perlahan, lalu suatu hari terlihat sudah berjalan jauh. Daniel menuliskan satu catatan pendek di akhir hari. Negara yang paling siap bukan yang paling sering berbicara tentang masa depan, tetapi yang diam-diam menyiapkannya. Dan Indonesia, tanpa banyak pengumuman, terus bergerak di jalurnya sendiri, tidak tergesa, tidak ragu, dan sulit untuk dihentikan. Daniel Harper mulai memahami bahwa setiap perubahan besar selalu memiliki wajah yang jarang terlihat. Bukan para pejabat yang muncul di layar, bukan tokoh yang memberi pernyataan panjang, melainkan orang-orang yang bekerja tanpa kebutuhan untuk dikenal. Salah satu nama yang beberapa kali ia dengar disebut pelan adalah Adi Wicaksono. Daniel bertemu Adi bukan di kantor resmi, melainkan di sebuah tempat yang nyaris anonim. Tidak ada tanda jabatan, tidak ada pengantar formal. Percakapan mereka berlangsung tenang, hampir seperti obrolan biasa. Namun isi pembicaraannya jauh dari biasa. Adi tidak berbicara tentang keberhasilan. Ia berbicara tentang proses, tentang simulasi yang dilakukan berulang kali, tentang skenario terburuk yang disiapkan jauh sebelum dunia membicarakannya, tentang sistem yang dirancang agar tidak bergantung pada satu kondisi ideal. Daniel menanyakan satu hal yang sejak lama mengganjal pikirannya. Mengapa Indonesia jarang mengumumkan kesiapan yang dimilikinya? Adi tersenyum singkat. Kalau diumumkan terlalu awal, orang lain ikut menyesuaikan. Kalau disimpan, kita punya ruang. Jawaban itu terasa sangat selaras dengan semua yang Daniel lihat sebelumnya. Indonesia tidak bergerak untuk mengejutkan dunia, tetapi juga tidak merasa perlu memberi peringatan. Mereka membangun kapasitas dengan asumsi bahwa tekanan akan datang, cepat atau lambat. Adi menjelaskan bahwa banyak perencanaan strategis dilakukan lintas tahun, bahkan lintas pemerintahan. Fokusnya bukan siapa yang terlihat berhasil, tetapi apakah sistem tetap berjalan ketika orang-orangnya berganti. Daniel mencatat satu pola penting. Orang-orang seperti Adi tidak bekerja untuk pengakuan. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa ketika keputusan besar harus diambil, tidak ada kebingungan, tidak ada improvisasi mendadak, tidak ada reaksi panik. Yang ada hanyalah eksekusi dari hal-hal yang sudah lama dipikirkan. Dalam perjalanan pulang, Daniel merenungkan percakapan itu. Selama ini, dunia sering salah menilai negara berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Padahal, kekuatan sesungguhnya sering tersembunyi di balik konsistensi orang-orang yang memilih bekerja tanpa sorotan. Indonesia, semakin jelas baginya, bukan negara yang menunggu momentum secara pasif. Mereka menciptakan kesiapan, lalu menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Dan orang-orang yang bekerja dalam diam itulah yang membuat semua ketenangan di permukaan tidak pernah kosong. Daniel Harper menatap Jakarta pada malam terakhirnya sebelum kembali ke Washington. Dari ketinggian, kota itu terlihat seperti biasa. Lampu-lampu menyala, lalu lintas bergerak. Tidak ada tanda bahwa tempat ini pernah membuat pusat-pusat kekuasaan dunia gelisah. Justru disitulah letak jawabannya. Selama berbulan-bulan berada di Indonesia, Daniel tidak menemukan satu momen tunggal yang bisa disebut sebagai titik balik. Tidak ada pidato besar, tidak ada deklarasi keras, tidak ada langkah dramatis yang mengubah segalanya dalam semalam. Yang ia temukan adalah rangkaian kebiasaan yang konsisten, ketenangan dalam diskusi, kesabaran dalam antrean, ketelitian dalam perencanaan, kerja sunyi yang tidak mencari sorotan. Semua itu membentuk satu kesadaran yang kini terasa utuh. Indonesia bukan negara yang tiba-tiba berubah menjadi kuat. Negara ini sudah lama membangun caranya sendiri untuk bertahan dan bergerak. Daniel teringat kembali semua pertemuan yang ia jalani, dari ruang kelas hingga pusat krisis, dari percakapan dengan akademisi hingga obrolan singkat dengan warga biasa. Tidak ada kontradiksi besar,
Di antara semuanya, cara berpikir yang ia lihat di masyarakat tercermin di kebijakan. Sikap negara terasa sejalan dengan sikap warganya. Itulah yang membuat Indonesia sulit dibaca dari luar. Dunia terbiasa menilai kekuatan dari kecepatan reaksi dan volume suara. Indonesia bergerak dengan ritme yang berbeda. Mereka menimbang lebih lama, tetapi melangkah dengan mantap. Mereka jarang menjelaskan arah, tetapi jarang pula berbelok. Ketika tekanan datang, tidak ada kepanikan. Ketika kesempatan muncul, tidak ada euforia berlebihan. Negara ini berjalan dengan keyakinan yang tidak perlu diumumkan. Daniel menyadari bahwa banyak kekeliruan analisis dunia lahir dari satu asumsi sederhana, bahwa negara harus menunjukkan ambisinya agar dianggap siap. Indonesia membuktikan sebaliknya. Kesiapan yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat. Ia menutup catatan terakhirnya dengan tangan yang tenang. Semua yang ia tulis bukan peringatan, bukan pula pujian. Ini hanyalah kesimpulan dari pengamatan panjang. Indonesia bukan negara yang tertinggal, lalu mengejar. Mereka negara yang bersiap, lalu menunggu. Dan ketika dunia baru menyadari bahwa sesuatu telah berubah, Indonesia sudah berdiri di posisi yang mereka pilih sendiri tanpa tergesa, tanpa perlu menjelaskan, dan tanpa perlu meminta izin.